Selamat pagi Bu, di sini saya akan menampilkan hasil tugas saya di mana judulnya Bu, konsep manajemen sumber daya manusia. Saya bernama Daniel Fernando Laladaci Bu. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses dalam pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien yang melalui suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari semua aspek menjadi kekuatan personal maupun gabungan untuk mencapai tujuan. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan gabungan dari dua variabel, yaitu sumber daya dan nama manusia. Sumber daya erat sekali kaitannya dengan ilmu ekonomi yang secara konvensional sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka. Setidaknya, pengertian sumber daya yang dijelaskan dalam ensiklopedia Webster mencakup tiga aspek, yakni yang pertama, kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Yang kedua, sumber persediaan, penunjang atau bantuan. Yang ketiga, sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Adapun fungsi manajemen menurut Hasibuan 2007 yang dimana menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, planning, merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, organizing, menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan. Yang ketiga, pengarahan, directing, kegiatan mengarahkan semua karyawan untuk bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima, pengadaan tenaga kerja, procurement, proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, pengembangan development, proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan manajemen sumber daya manusia (MSDM). Tujuan dari manajemen sumber daya manusia dipandang sangat perlu agar dapat mengoptimalkan kegunaan produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Selain itu, terdapat tujuan manajemen sumber daya manusia yang khusus, yaitu yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi kemampuan kecakapan mereka. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompetitif, insentif yang tergantung pada kinerja, pengembangan, serta aktivitas pelatihan yang terkait kebutuhan bisnis. Ruang lingkup dan peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward, dan compliance, manajemen performasi, pengembangan pekerja, serta komunikasi dan hubungan masyarakat. Peranan manajemen sumber daya manusia telah berkembang dari administratif ke strategis, berfokus pada inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya untuk keunggulan kompetitif organisasi. Sini Bu, saya akan menampilkan kasus saya Bu. Kasus yang pertama, perusahaan X memiliki tingkat turnover karyawan yang tinggi. Manajer HRD ingin mengurangi tingkat turnover dengan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Jelaskan beberapa strategi apa yang dapat dilakukan. A. Meningkatkan gaji karyawan. B. Memberikan pelatihan dan pengembangan karir. C. Mengurangi jam kerja. D. Meningkatkan pengawasan terhadap karyawan. E. Jawabannya semua benar. Jawabannya adalah B. Memberikan pelatihan dan pengembangan karir. Pembahasannya, strategi ini dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka.
Yang kedua, kasus perusahaan Z ingin meningkatkan kinerja karyawan dengan yang menggunakan sistem penilaian kinerja yang efektif. Berikut adalah beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam sistem penilaian kerja. A. Kinerja keuangan perusahaan. B. Kepuasan pelanggan. C. Kemampuan karyawan dalam mencapai target. D. Semua jawaban di atas benar. E. Mengurangi jam kerja. Jawabannya adalah D. Semua jawaban di atas benar, termasuk kinerja keuangan perusahaan, kepuasan pelanggan, dan kemampuan karyawan dalam mencapai target. Kasus yang ketiga, perusahaan Z ingin meningkatkan retensi karyawan dengan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan. A. Mengadakan pertemuan reguler dengan karyawan. B. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan saran dan ide. C. Mengurangi birokrasi dalam pengambilan keputusan. D. Semua jawaban di atas benar. E. Kepuasan pelanggan. Jawabannya adalah D. Semua jawaban di atas benar. Strategi-strategi tersebut dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan retensi karyawan. Baik Bu, sekian dari PPT saya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu.